Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam belajar. Jumpa lagi para pembelajar semua di ruang belajar IPS. Tema yang akan kita bahas pada pertemuan ini yaitu tentang peran rumah tangga konsumsi. Seperti biasa, sumber diambil dari buku IPS kelas 8 Kurikulum 2013 edisi revisi 2017 terbitan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan ditambah dari sumber-sumber lainnya. Tujuan pembelajaran kita yaitu setelah pembahasan ini Anda dapat memahami peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian. Nah, kita ke materi. Pengertian rumah tangga konsumen. Kita lihat gambar sebuah keadaan di pasar ya, di mana ada penjual dan pembeli. Coba Anda simpulkan tentang rumah tangga konsumen. Siapa rumah tangga konsumen itu? Baik, kita bahas ya. Rumah tangga konsumen adalah kelompok masyarakat yang melakukan kegiatan konsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Rumah tangga konsumen membutuhkan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau rumah tangga produsen. Jadi, barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga perusahaan atau produsen ditujukan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga konsumen ya. Nah, kalau kita kaji bahwa ternyata rumah tangga konsumen adalah pelaku ekonomi yang memiliki peranan sangat penting dalam kegiatan ekonomi. Rumah tangga konsumen juga sering disebut sebagai rumah tangga keluarga. Ya. Rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga sebenarnya memiliki dua peran. Yang pertama adalah sebagai konsumen dan peran yang kedua sebagai penyedia faktor produksi. Pendapatan rumah tangga konsumen. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, maka rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga harus memiliki pendapatan. Nah, dari mana saja pendapatan rumah tangga keluarga atau konsumen tersebut? Nah, pertama yaitu hasil sewa, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah menyewakan properti miliknya. Contoh, menyewakan tanah, mengontrakkan rumah ya. Nah, hasil sewa tersebut itu termasuk sebagai pendapatan rumah tangga konsumen. Kemudian upah atau balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah mengorbankan tenaganya untuk bekerja pada perusahaan dalam kegiatan produksi. Nah, biasanya kan ada anggota keluarga kita yang bekerja nih di perusahaan. Mereka mendapatkan upah atau gaji dari hasil pekerjaannya. Nah, upah atau gaji tersebut termasuk ke dalam pendapatan rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen. Lalu bunga, yaitu balas jasa yang diterima rumah tangga keluarga atau konsumen karena telah meminjamkan sejumlah dana untuk modal usaha perusahaan dalam kegiatan produksi. Dan laba atau keuntungan, yaitu balas jasa yang diterima oleh rumah tangga keluarga karena telah memberikan kontribusi berupa tenaga dan pikirannya dalam mengelola perusahaan sehingga perusahaan memperoleh laba. Nah, pendapatan yang diterima oleh rumah tangga keluarga atau konsumen ini yang berupa sewa, upah atau gaji, bunga dan keuntungan tersebut
akan dibelanjakan kepada perusahaan melalui pembelian barang dan jasa yang mereka butuhkan. Peran rumah tangga konsumen. Nah, yang pertama adalah sebagai pemakai barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Inilah peran rumah tangga konsumen yang pertama. Yang kedua adalah sebagai pemasok faktor produksi kepada rumah tangga perusahaan untuk melakukan proses produksi. Ingat ya, ada dua peran rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga, sebagai pemakai dan sebagai pemasok faktor produksi. Kalau sebagai pemakai ya sudah jelas ya, contohnya kita kan sering misalnya menghabiskan pendapatan kita untuk membeli sesuatu, misalnya makanan, minuman, kemudian pakaian ya. Dan barang-barang tersebut dihasilkan dari rumah tangga produsen atau perusahaan. Sebagai pemasok faktor produksi, misalnya orang tua kita atau ada keluarga kita yang bekerja di rumah tangga produsen. Nah, faktor produksi itu kan yang pertama ada faktor produksi alam, yang kedua faktor produksi modal, yang ketiga faktor produksi tenaga kerja, dan yang keempat faktor produksi keahlian atau kewirausahaan. Nah, semua faktor produksi itu adanya di rumah tangga konsumen. Gitu. Yang memilikinya adalah rumah tangga konsumen. Nah, kalau kita lihat alirannya ya, rumah tangga konsumen ini akan menyediakan faktor-faktor produksi yang nanti akan digunakan oleh rumah tangga produsen. Contoh yang tadi kita sebutkan, misalnya rumah tangga konsumen memiliki tanah nih atau memiliki rumah, itu sebagai faktor produksi. Maka tanah atau rumah tersebut misalnya akan disewa oleh rumah tangga produsen, akan dibeli misalnya oleh rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen punya tenaga kerja nih, faktor produksinya, maka tenaga kerja tersebut sebagai faktor produksi akan diserap oleh rumah tangga produsen. Nah, nanti rumah tangga produsen ini akan menghasilkan atau memproduksi barang dan jasa dan dijual atau dipasarkan di pasar barang dan jasa. Dan barang dan jasa yang dihasilkan oleh rumah tangga produsen akan dikonsumsi oleh rumah tangga konsumen atau keluarga. Gitu. Paham nggak? Paham ya? Contoh yang paling real misalnya keluarga kita, misalnya saudara ada yang bekerja di sebuah perusahaan. Nah, saudara kita tersebut termasuk faktor produksi tenaga kerja dan bekerja di perusahaan. Lalu perusahaan tersebut memproduksi barang dan jasa, misalnya pakaian. Nah, pakaian ini kembali dibeli oleh saudara atau keluarga kita. Jadi terus berputar antara rumah tangga konsumen dan rumah tangga produsen. Ini terus berputar ya. Itulah peran dari rumah tangga konsumen. Bisa paham ya? Nah, lalu apa uang di sini? Uang ini disebut juga sebagai alat penukaran kan ya, alat tukar. Nah, rumah tangga konsumen karena sudah menyediakan faktor produksi, tentu saja akan mendapat penghasilan dari rumah tangga produsen. Misalnya kalau tenaga kerja, maka dia akan mendapatkan upah atau gaji ya, dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen. Uang akan mengalir dalam bentuk upah misalnya, atau dalam bentuk sewa, uang hasil sewa misalnya. Nah, kemudian rumah tangga konsumen melakukan kegiatan konsumsi dengan membeli barang dan jasa. Uangnya kan mengalir ke sini kan. Nah, ke pasar barang dan jasa otomatis akan langsung sebagai pendapatan rumah tangga produsen. Jadi uangnya mengalir dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Nanti dari rumah tangga produsen mengalir lagi ke rumah tangga konsumen. Ya, kan dalam bentuk gaji misalnya atau biaya sewa, ini mengalir ke rumah tangga konsumen. Dan dari rumah tangga konsumen uang akan mengalir ke rumah tangga produsen. Misalnya karena membeli barang dan jasa. Bisa dipahami ya?
Ini aliran uang ya, dari rumah tangga produsen ke rumah tangga konsumen, atau dari rumah tangga konsumen ke rumah tangga produsen. Nah, dan ini aliran faktor produksi dari rumah tangga konsumen ke pasar faktor produksi, lalu sampai ke rumah tangga produsen. Nanti rumah tangga produsen menghasilkan barang dan jasa, dan barang dan jasa tersebut kemudian dibeli atau dihabiskan oleh rumah tangga konsumen. Nah, ini flowchartnya seperti ini, alurnya seperti ini. Paham ya? Nah, itulah peran rumah tangga konsumen atau rumah tangga keluarga. Oke, selanjutnya kita ke kuis. Silakan Anda jawab pertanyaan berikut. Baik, para pembelajar, demikian dulu untuk pertemuan kita dengan tema peran rumah tangga konsumen dalam perekonomian. Semoga penjelasannya bermanfaat, dan jangan lupa tetap semangat. Salam belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.